Ya, sementara itu fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan Panja RUU Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Panja disebut berupaya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi. Fraksi PDIP pun menolak RUU Pilkada. Badan Legislasi Balik DPR bersama pemerintah dengan kilat membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Pembahasan RUU Pilkada yang mendadak ini tidak memakan waktu lama. Kurang dari 12 jam selesai dan disepakati. Mayoritas fraksi di DPR setuju dengan RUU Pilkada, hanya PDIP yang menolak. Situasinya berbeda, saat itu tidak ada momentum revisi undang-undang. Jadi kalau masih menunggu revisi undang-undang itu lama sekali. Nah hari ini ibarat kita ini kendaraan, sebenarnya bis itu sedang ngetem di terminal gitu. Terus ada penumpang, bisnya memang udah mau jalan, ada penumpang ikut ya ikut gitu. Masukan-masukan dan DPR RI menyepakati draft revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam draft RUU Pilkada ada sejumlah perubahan yang dilakukan menyesuaikan dengan adanya putusan MA dan MK. Pasal yang mengatur usia akan mengikuti putusan MA, syarat usia minimal calon kepala daerah. Ya MK sudah memutuskan itu dan MK tidak memberikan tafsir lebih lanjut kan. Nah oleh karena itu pembuat undang-undang lah yang harus menyadur itu dalam pasal per pasal, termasuk mungkin pasal penjelasan nanti. Apa yang dimaksud dengan putusan MK itu? Persyaratan 6,5%, 7,5% itu apa, ya kan? Apakah itu berlaku semua partai politik, atau berlaku hanya untuk partai non-parlemen, atau bisa di-mix gabungan? Nah ini perlu ditafsirkan, ya. Fraksi PDIP menilai janggal kesepakatan Panja revisi Undang-Undang Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang memiliki kursi di tingkat DPRD. Minimal harus memiliki perolehan kursi 20% atau 25% perolehan suara. Sementara dalam pileg di daerah menyebut kesepakatan itu tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut fraksi PDIP, pimpinan rapat langsung mengambil keputusan tanpa meminta pandangan fraksi. Pasalnya klausul dalam draft yang diterima sesuai dengan putusan MK. Pasangan calon dalam pilkada. Artinya juga sudah terang dan jelas. Berdasarkan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Rapat kita hari ini, revisi undang-undang ini kan kumulatif terbuka. Artinya kewajiban hukum DPR bersama pemerintah untuk mengakomodir putusan MK tersebut dengan tanpa tafsir yang lain. Tafsirnya cuma tunggal. Ya, artinya apa? Bicara pasal 7, bicarakan pasal 7. Jangan pasal 7 ya dicari-cari tafsir ke ke PKPU yang derajat peraturan perundang-undangannya jauh lebih rendah. Ini kan saya nggak ngerti ini kok bisa sampai begitu ya. Yang kedua, kita bicara threshold. Threshold sudah terang benderang diatur dalam putusannya. Artinya pasal 40 tersebut tinggal dia masukin aja. Nggak perlu lagi dibedakan 40 ayat 1 untuk parpol yang punya seat. 40 ayat 2 untuk yang tidak punya seat. Ya 40 ayat 3 untuk perorangan. Kan logika berpikirnya nggak masuk. Bayangkan parpol yang sudah punya kursi, derajat kualifikasinya kan lebih tinggi, ya, dibuat persyaratan yang lebih sulit daripada parpol yang nggak punya seat. Panja RUU Pilkada tetap mengatur syarat bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD untuk bisa mengusung paslon di Pilkada harus memperoleh akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Begitulah, bagaimana sikap fraksi PD Perjuangan? Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan yang kesepakatan yang sudah kita sepakati, yaitu kita akan taat ajas kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.
Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Ilham Zarkasih melaporkan.